Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kemarin di video saya sebelumnya sudah membahas hasil dari cengkeh atau cengkih ya Sobat Tanduran. Kali ini saya akan tunjukkan pada Sobat-Sobat Tanduran semua kondisi tanaman cengkih yang saya tanam mungkin sudah ada 1 tahun ya Sobat-Sobat Tanduran. Dan tingginya ini sepertinya sangat cukup lama ya Sobat Tanduran. Ternyata memang benar ya, menanam dari cengkeh itu kalau dari biji memang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Jadi ya kita memang harus benar-benar bersabar agar hasilnya maksimal ya Sobat Tanduran. Dan terus terang untuk perawatannya sendiri memang sudah tidak saya rawat ya semenjak 6 bulan yang lalu, karena 6 bulan yang lalu saya memiliki kesibukan yang cukup padat dan saya pribadi pun jarang sekali upload ya. Baru hampir 2 bulan kemarin saya tidak pernah posting lagi, tidak pernah upload. Sekarang saya akan upload kembali melanjutkan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh sendiri ini merupakan, kemarin saya coba cari-cari di Google ya, katanya itu tanaman asli Indonesia. Jadi produk cengkeh ini memang asli produk dari Indonesia, yang konon katanya ketika diekspor ke Eropa, di beberapa negara Eropa itu bisa menjadi bumbu masakan rasanya sedikit pedas ya. Padahal sebenarnya kalau pedas itu hanya bisa kita pakai cabai sudah selesai ya, tetapi ternyata orang-orang Eropa lebih menyukai berbahan dari cengkeh ini sendiri. Untuk proses cengkeh sendiri itu cukup lama ya Sobat Tanduran, karena ketika sudah kita panen lalu kita harus jemur dulu ya kurang lebih beberapa hari ya, sampai benar-benar kering baru bisa kita jual. Dan yang lebih bagus itu kalau bunga cengkehnya belum mekar, itu lebih bagus lagi. Oke, saya tidak akan membahas itu. Kalau bahasan tentang itu silahkan tonton di video saya yang sebelumnya. Ini saya sudah tanam 1 tahun yang lalu tanpa perawatan khusus. Tingginya ya paling 20 cm ya Sobat Tanduran. Dihitung kira-kira 20 cm. Ini bahkan malah lebih kecil lagi Sobat Tanduran. Yang ini lebih kecil lagi, tapi berbatang 2. Dan ini jarang sekali ya kalau sampai bisa berbatang 2 seperti ini. Nah, ini keluar daun baru. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan semua ya Sobat Tanduran. Daunnya ini katanya tuh ada minyaknya, katanya minyak cengkeh, walaupun kadarnya hanya sedikit sekali. Lebih banyak dari minyak cengkeh yang didapatkan dari bunganya cengkeh sendiri. Nah, bagaimana cara kita menanam ini? Caranya adalah cengkeh yang sudah mekar itu tidak usah kita panen, kita diamkan sampai menjadi buah ya, jadi buah cengkeh. Kalau yang masih penasaran bisa nonton video saya di sebelum-sebelumnya, silahkan cari saja di playlist tentang cengkeh, di sana sudah saya bahas juga. Dan ini cuma sedikit updatean saja. Ternyata ya memang betul ya, dari banyak sekali yang saya tanam ini sebelah sana. Nah, ini memang sudah tidak saya rawat ya selama 6 bulan. Dan kebetulan nanti kalau sudah mulai reda kesibukannya bisa saya cabuti, saya bersihkan. Dan ini akan saya rawat kembali. Nanti kalau bisa, target saya itu setiap setahun sekali itu harus menanam cengkeh ya, berapapun jumlahnya, tetapi kalau diusahakan bisa menanam. Nah, ini usia 1 tahun hasilnya seperti ini, tanpa perawatan khusus. Ini ada yang daunnya seperti ini. Nah, coba kita lihat, pindah posisi ya Sobat Tanduran. Ini juga cukup lama ya, kalau dilihat pertumbuhannya tuh cukup lama. Dari sekian banyak yang saya tanam, yang bisa tumbuh itu hanya beberapa. Nanti kurang tahu yang tumbuh ini bisa bertahan atau tidak. Nanti kalau rencananya akan saya tanam di bagian pekarangan bawah sana. Nanti kita lihat saja, kalau memang katanya tuh harus tingginya minimal segini ya. Nah, dari sini paling ya setinggi pohon jahe ini, itu baru bisa kita pindahkan. Nah, ini baru berapa, masih cukup lama ya Sobat Tanduran. Ini sekitar 20 sentian.
masih cukup lama kalau kita mau menanamnya. Kalau dilihat dari pertumbuhan cengkeh itu memang sangat lambat, dan banyak yang menyarankan kalau di tempat saya, di daerah saya itu jangan sekali-kali memberikan pupuk kimia ya untuk tanaman cengkeh. Konon katanya sekali diberi pupuk kimia, tanaman cengkeh itu akan seperti ketagihan. Jadinya ketika tidak diberi pupuk kimia, dia hasilnya kurang maksimal, katanya seperti itu. Tapi ya tidak masalah ya, selagi kita mampu untuk membelinya, ya kita manfaatkan. Apalagi kalau di tempat saya kan pernah buat tonik ya. Walaupun itu toniknya sudah cukup lama, kurang tahu masih bisa digunakan atau tidak, tapi hasilnya lebih maksimal ya toniknya. Karena tonik itu saya maksimalkan dari hanya 1 kg NPK, dan hasilnya cukup bagus ya. Kemarin sedikit diaplikasikan ke cengkeh ya, cengkeh yang sehat itu bisa menghasilkan cukup bagus ya. Bahkan bunga-bunga cengkehnya itu bisa besar-besar. Kalau yang kondisi tanamannya kurang bagus, daunnya sedikit, tidak rindang, itu hasilnya juga kurang maksimal. Kalau yang paham tentang tanaman cengkeh bisa kita share ya. Silahkan tuliskan kolom komentar, ditinggalkan biar saya bisa sedikit belajar tentang tanaman cengkeh ini. Karena kalau hanya belajar, pengalaman pasti juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadinya kalau sudah ada yang berpengalaman lebih dahulu, bolehlah kita berbagi ilmu sedikit demi sedikit ya. Nanti biar bisa saya praktekkan atau sobat-sobat tanduran yang lain juga praktekkan. Oke, seperti itu dulu ya, karena saya sudah cukup lama tidak bikin video, jadinya saya itu sukanya kehabisan kata-kata, jadinya bingung akan membahas apa lagi. Ya, seperti itu dulu untuk tanaman cengkeh kali ini. Ini usia 1 tahun. Saya akhiri, salam tanduran subur, petani makmur.